Ya, selamat pagi semuanya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, salam damai sejahtera dan salam kasih setia dari Pastor Daud. Pagi hari ini ya Pastor Daud ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan Pastor Daud kasih judul saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu mengucap syukur. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu mengucap syukur. Dengan kata lain, orang-orang yang dapat bersyukur kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang paling berbahagia. Ada banyak orang berpikir ketika mereka mendapatkan segala sesuatu dengan limpahnya, mereka pikir mereka sudah berbahagia. Salah besar, saudara. Karena ternyata terdapat ya kedapatan orang-orang yang sedang dalam kelimpahan, mereka tidak berbahagia. Mereka senantiasa kurang puas. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka harapkan, tapi mereka terus punya ambisi. Mereka terus berpikir bahwa besok lebih banyak lagi, besok lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka lupa. Mereka sedang dipengaruhi dengan kekuatan dunia. Dan mereka lupa juga ketika Tuhan sudah memberikan hari ini. Dan mereka tidak berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu artinya saudara, ketika orang tidak tahu berterima kasih bahwa apapun yang didapatkan hari ini, maka kebahagiaan tidak ada di dalam dia. Ya, padahal Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi mereka buat hari ini. Namun mereka menganggap itu kurang, mereka menganggap itu tidak cukup, mereka menganggap itu kurang berhasil. Ya, tetapi Tuhan memberikan hadiah yaitu kebahagiaan bagi orang-orang yang tahu berterima kasih. Ya, jadi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada pada hari ini, pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, mulailah belajar mengucap syukur dan berterima kasih. Sekalipun menurut hitungan saudara, dengan kebutuhan saudara belum mencukupi, bahkan kurang. Mari ambil waktu, ya, luangkan waktu sejenak hanya beberapa detik, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Bahkan buat tubuh saudara, ketika saudara kurang fit hari ini, ya, mungkin saudara sedang tidak enak badan atau mungkin sedang sakit. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ketika mulut kita mengucapkan kata bersyukur di hadapan Tuhan, maka aliran kesembuhan, berkat damai sejahtera itu akan turun. Ketika orang merasakan damai sejahtera, ya, ketika orang merasakan damai sejahtera di hati dan di pikiran kita, maka secara otomatis kinerja atau hormon yang di dalam tubuh kita itu akan bekerja dengan baik, saudaraku. Ya, jadi bukan hanya kondisi sehat saja kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi kondisi sakit pun marilah kita belajar mengucap syukur. Haleluya, ya. Karena kita harus tahu, yang membuat tubuh kita kuat, yang membuat imun kita sehat, yang membuat kesehatan kita terus prima adalah mengucap syukur. Bahkan untuk makanan-makanan saudara pun, saudaraku, ketika saudara akan menikmati makanan, saudara pikir, kenapa makanan saya begini-begini terus, ya? Lalu saudara mulai malas dan berdoa pun tidak, apalagi mengucap syukur. Saya mau katakan saudaraku, bahwa makanan dan minuman sebelum masuk ke dalam tubuh kita, ketika kita naikkan ucapan syukur dan kita berterima kasih ada makanan dan minuman, saudaraku, di luar nalar manusia, di luar sepengetahuan manusia, makanan dan minuman itu ketika disampaikan kata-kata ucapan syukur kepadanya, kepada makanan itu, kepada minuman itu, saudara mungkin tidak menyadari bahwa makanan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat baik buat tubuh saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku, ketika orang menikmati makanan dengan limpahnya, bahkan sangat lezat, sangat enak saudaraku, ya, mereka lupa dengan ucapan syukur atas makanan itu. Mungkin saudara berpikir, aku sudah berdoa, iya. Tapi ucapkan syukur atas makanan itu, maka makanan itu akan berdamai dengan tubuhmu dan makanan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Terlebih lagi ketika saudara mendapati makanan yang sederhana, ya mungkin saudara belum bisa membeli makanan yang mahal, berkualitas, atau daging begitu ya. Tetapi percayalah saudaraku, di balik kata ucapan syukur itu, ya,
Di balik kata doa itu ada mujizat yang terjadi. Ya, jadi jangan anggap remeh, jangan saudara remehkan makanan-makanan yang sepertinya membosankan, tidak berkualitas, tidak enak, saudara. Yang membuat makanan itu berdampak bagi tubuh saudara adalah doa dan ucapan syukur saudara. Haleluya. Ya, jadi kita harus belajar, saudaraku. Nah, Alkitab berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam berbagai hal, saudaraku. Ya, tadi Pastor Daud sudah sampaikan, bukan hanya karena ketika kita dalam kelimpahan, posisi kita lagi diberkati banget gitu ya, lalu kita mengucap syukur. Itu boleh dan itu harus. Tetapi ketika kita belum diberkati pun, naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika saudara dalam kondisi sehat, saudara bersyukur, Tuhan aku terima kasih, aku tidak sakit, hari ini aku boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, itu bagus saudara. Tapi teramat bagus sekalipun saudara sedang kelelahan, tidak enak badan saudaraku. Naikkan ucapan syukur. Karena kita tahu kenapa Tuhan tuliskan firman Tuhan ini di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Tentu ada rahasia kebenaran firman Tuhan yang punya kuasa di balik ayat ini. Lalu di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Jadi kenapa dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia? Nah, ciri-ciri orang yang berakar di dalam Tuhan Yesus itu tahu mengucap syukur. Orang yang tahu mengucap syukur itu tidak kecewa dengan Tuhan. Nah, ini dia saudaraku. Jadi di Kolose 2 ayat 7 ini membawa kita, ya, membawa pengertian kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, agar kita senantiasa melekat di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata berakar itu saudaraku nancap, ya. Dengarkan baik-baik. Pagi hari ini, ya, firman Tuhan ini kiranya menjadi rema bagi saudara. Kata berakar itu penting bagi kita. Ya, tumbuh-tumbuhan itu hidup karena dia berakar ke dalam tanah. Ya, ada perumpamaan mengatakan ada benih yang ditabur di jalan lalu dimakan burung, lalu ada benih yang ditabur di bebatuan, dia tumbuh, ya kan, lalu mati begitu panas terik. Lalu ada benih yang ditabur di semak berduri, lalu dia hidup. Kemudian dihimpit oleh semak duri, lalu matilah dia. Tetapi ayat berikutnya berkata, ada benih yang jatuh di tanah yang subur, dia berakar, lalu tumbuh dan berbuah. Nah, saudara, kata berakar penting kita renungkan, penting kita dalami, ya. Nah, ada tanaman, perhatikan saudaraku, ini hikmat Allah, ada tanaman yang dia tumbuh bukan di tanah yang subur, tetapi di bebatuan. Pernahkah saudara lihat ada satu pohon yang bisa hidup, bahkan bisa besar, bahkan menjadi pohon yang raksasa, saudaraku. Tapi pohon itu bukan tumbuh di tanah, tetapi di tembok, saudaraku. Ya, nah itu pohon jenis beringin. Nah, herannya saudara, pohon ini bisa hidup di dinding tembok rumah atau di pagar, saudara. Bahkan dia menjadi besar. Dan ketika dia sudah menjadi besar, itu pohon itu justru menumbangkan tembok itu. Haleluya. Jawabannya cuma satu. Kenapa pohon itu hidup? Karena pohon itu menancapkan akarnya dalam-dalam ke dalam selah-selah batu itu. Dan dia bisa bertahan hidup. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya orang yang menancapkan akarnya kepada Kristus, ya hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, ketika saudara bersyukur, sebenarnya saudara ini sedang menancapkan akar kehidupanmu, akar imanmu kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, ya mungkin panas terik, kemarau sedang menghimpit hidupmu, saudaraku. Seperti pohon ini tadi.
Ya, siapa yang bisa mengira bahwa dia akan hidup tumbuh besar padahal di tembok itu tidak ada sumber mata air. Tetapi pohon ini tidak kehabisan akal, saudara. Dia menancapkan akarnya ke semua pori-pori yang ada di tembok itu. Sehingga pohon itu bisa selamat sekalipun pada musim kemarau panjang, saudaraku. Terlebih kalau musim hujan, tentu suplai air dia akan mendapatkannya dengan limpah. Nah, kita juga seperti itu, saudara. Ketika saudara dan saya menancapkan akar imanmu kepada Tuhan, haleluya, maka semua musim dalam kehidupan ini tidak akan mempengaruhi hidupmu. Maka semua season yang saudara hadapi, ya, apakah masa-masa sukar, apakah masa-masa kelimpahan, itu tidak akan merubah hidup saudara. Haleluya. Apakah saudara dalam kondisi sehat ataupun kondisi lemah atau sakit, saya pastikan orang yang menancapkan akarnya ke dalam Kristus, maka dia akan tetap teguh berdiri. Dia akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi pagi hari ini saudaraku, tetap semangat, tetap kuat. Haleluya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ayat terakhirnya katakan, dan bersyukurlah. Oh, haleluya, saudaraku. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi orang yang dapat bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang hidup dalam pemerintahan Allah, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi semua season, musim, ya, situasi yang saudara hadapi tidak luput dari sistem yang Allah sedang berlakukan. Jadi kalau kita mau bertahan hidup, kalau kita mau diberkati Tuhan, haleluya, bertahanlah melewati masa krisis ini, bertahanlah melewati musim kemarau panjang ini. Ya, mungkin ekonomimu sedang ada di padang gurun, mungkin ekonomimu sedang ada di musim paceklik, mungkin ekonomimu sedang ada di musim-musim krisis, saudaraku. Bertahanlah, sebab sebentar lagi musim hujan akhir itu akan turun dan engkau akan hidup dan engkau akan bertumbuh bahkan berbuah lebat, saudaraku. Haleluya. Ada banyak orang ketika musim kemarau melanda ekonominya. Ada banyak orang mungkin sedang menghadapi musim paceklik dalam rumah tangganya. Tapi mereka tidak bisa bertahan. Mereka tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak menancapkan akarnya kepada pribadi Kristus. Maka banyak pribadi, rumah tangga, usaha hancur berantakan, saudaraku. Karena mereka tidak sabar. Mereka tidak mengerti bahwa semua itu Tuhan sudah atur. Haleluya. Makanya mereka akhirnya tumbang, saudaraku. Pada pagi hari ini, pesan yang Pastor Daud, yang Tuhan sampaikan lewat Pastor Daud, haleluya. Terimalah dengan sukacita, saudaraku. Terimalah dengan hati yang gembira. Jangan lihat hari ini apa yang terjadi di dalam hidupmu, tetapi katakan ke dalam pribadimu, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Aku hendak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi, sekali lagi, semuanya itu Tuhan tahu untuk kebaikanmu, untuk kebaikan saya. Haleluya. Ya, untuk kebaikanmu, untuk kebaikan saya. Jadi kalau saudara tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita, dan itu Tuhan setting untuk kebaikan kita, sudah jelas kita pasti akan mengucap syukur. Haleluya. Ada beberapa poin yang saya tuliskan di sini. Orang yang dapat bersyukur itu adalah tahu berterima kasih kepada yang memberi. Haleluya. Ya. Jadi jelas saudaraku, hanya orang yang tahu bersyukurlah dapat berterima kasih kepada yang memberi. Ya. Jadi kalau ada orang saudaraku datang ke tempat saudara, bahkan memberikan berkat, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, dan dia memberikan sedikit, saudaraku. Dengar baik-baik. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih kepada orang yang memberi, terlebih Tuhan.
Amin. Jadi saudaraku, ucapan syukur itu tidak lahir karena pemberian yang banyak. No. Ucapan syukur itu tidak keluar dari mulut kita, dari hati kita, bukan karena kita mendapatkan kelimpahan yang banyak. Tidak. Tapi karena kita mengerti, kita tahu, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita. Baik sedikit atau banyak. Ya, jadi orang yang tahu bersyukur itu adalah tahu berterima kasih kepada yang memberi. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tahu bersyukur itu, ya, orang yang tahu bersyukur itu menerima apa adanya, apa yang diberikan kepadanya. Haleluya. Ya, sekali lagi. Orang yang tahu bersyukur adalah menerima apapun yang diberikan kepadanya. Berapa banyak orang karena tidak sesuai dengan keinginannya, ya. Mungkin saudara minta A tetapi yang dikasih B, lalu kurang puas, lalu sesuatu itu saudara kasih kepada orang, bahkan saudara buang di tong sampah. Itu orang yang tak tahu bersyukur. Haleluya. Kadangkala untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, Tuhan sering sekali memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengharapan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudaraku. Tetapi sekalipun seperti itu, tidak sesuai dengan targetnya kita, dengar baik-baik. Orang yang tahu bersyukur harus berterima kasih kepada orang yang memberikan apa yang telah kita dapatkan itu, saudaraku. Haleluya. Ya, saudaraku, sebelum Pastor Daud selesai memberikan firman ini, kalau boleh, kalau memang menurut saudara ini adalah satu pengajaran yang baik pagi hari ini, saudara boleh share ya setelah ini, bagikan kepada grup-grup Facebook saudara, kiranya pengajaran ini boleh jadi berkat. Saya percaya saudara yang mendengarkan ini, saudara pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian poin yang ketiga, saudara, ya, orang yang tahu bersyukur itu menikmati apa yang ada. Nah, menikmati apa yang ada. Haleluya. Bukan menikmati apa yang tidak ada. Ada banyak orang akhirnya frustasi, ya, akhirnya patah semangat karena tidak mencapai apa yang mereka targetkan. Nah, dunia ini selalu menjanjikan sesuatu sebenarnya yang tidak kelihatan atau mungkin yang tidak bisa diharapkan, saudaraku. Ada banyak orang akhirnya drop, lemah karena tidak tahu bersyukur. Sebenarnya dia sudah punya, saudaraku, ya. Namun mereka tidak bisa menikmati apa yang ada. Mungkin saudara bingung. Saya kasih contoh, saudara. Ketika saudara sedang berjalan kaki ke tempat pekerjaan saudara, saudara merasa lelah. Lalu saudara punya mimpi, kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku kalau boleh ketika saya pergi dari rumah ke tempat pekerjaan, saya tidak mau jalan kaki Tuhan, terlebih sering hujan becek, bahkan saya harus berburu waktu dan saya butuh kendaraan. Lalu ketika saudara berdoa, haleluya, lalu Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara untuk memiliki sepeda. Sudah sangat baik, saudara. Daripada jalan kaki, saudara, Tuhan kasih, Tuhan izinkan naik sepeda. Lalu mulailah saudara naik sepeda dari rumah ke tempat pekerjaan saudara. Apakah ke ladang, apakah ke pabrik, atau mungkin ke kantor. Naik sepeda juga ada orang-orang kota pergi ke kantor, ya. Lalu ketika saudara sudah mulai memakai sepeda itu, ya, lambat laun saudara mulai terganggu. Aduh, saya sepeda terus gitu, ya. Padahal sepeda itu kalau orang yang tidak punya melihat, aduh Tuhan, aku kepingin sepeda itu. Tetapi saudara mulai terganggu pikirannya. Kenapa? Ketika saudara naik sepeda, ada temanmu naik motor, saudaraku. Dia lebih cepat, ya. Dia lebih cepat. Lalu saudara mulai berpikir, saudara sudah mulai tidak enjoy dengan sepeda saudara. Ketika sepeda saudara kotor, saudara tidak mau bersihin. Ketika sepeda saudara sudah mulai kempes, saudara tidak mengisi segera dengan angin, ya. Lalu kalau ada yang rusak, saudara biarkan dan akhirnya sepeda itu tidak terpakai, saudaraku. Sementara motor belum dapat. Nah, sering sekali kita terjadi seperti ini, ya. Dalam level-level tertentu kita sudah memiliki, tetapi akhirnya kita tidak punya hati dan akhirnya kita tidak bisa menikmati. Ya, jadi orang yang bersyukur, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati apa yang dia punya saat ini.
Itu orang yang tahu bersyukur. Ya, mungkin saudara kepingin punya handphone yang lebih baik, ya, yang lebih cepat, ya, yang lebih tahan baterainya. Sementara untuk sekarang saudara punya handphone yang sedikit agak lelet, ya, agak lambat, RAM-nya kecil, lalu saudara mulai melihat ada produk-produk yang terbaru, saudara. Tetapi kemampuan belum ada, lalu saudara mulai tidak menyukai apa yang saudara miliki saat ini. Dan akhirnya saudara mulai ogah-ogahan untuk merawatnya, bahkan ada rusak sedikit lalu saudara biarkan, dan kemudian saudara tidak punya apa-apa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saudara langsung tidak suka dengan yang saudara punya, lalu saudara pergi ke toko dengan cara apapun saudara akan tempuh untuk saudara bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan. Bahkan Tuhan tidak mengizinkannya. Termasuk salah satunya, saudara akhirnya mengambil keputusan untuk utang, mencicil, padahal menurut hitung-hitungan, saudara tidak sanggup untuk membayar seperti itu, karena keperluan kebutuhan saudara yang lain banyak sekali, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak bisa menikmati apa yang ada padanya pada saat ini. Haleluya. Kemudian yang keempat, saudaraku, orang yang tahu bersyukur adalah tidak membanding-bandingkan dengan orang. Nah, ini yang paling fatal, saudaraku. Ya, iblis sering sekali memancing sehingga iman anak-anak Tuhan itu akhirnya hancur lebur. Ya, dalam segala hal. Ya, sudah punya suami yang baik, sudah punya suami yang kerja rajin, tapi karena melihat suami yang lain lebih ganteng dan mungkin kerjanya lebih bagus, akhirnya ya agak berubah, saudaraku. Begitu juga melihat istri, ya kan, sudah punya istri yang baik di rumah, rajin dan pokoknya setia. Karena ada istri orang lain yang kelihatan lebih baik, membanding-bandingkannya, maka terjadilah permasalahan. Ya, ada banyak hal, saudaraku, ya, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam harta benda kita, baik dalam pekerjaan kita. Tuhan sudah kasih yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Lalu karena saudara lihat penghasilan orang lebih besar, saudara melihat pekerjaan saudara, usaha bisnis orang itu langsung booming dan membuat mereka langsung punya rumah banyak. Dengar, saudara-saudaraku, semua pekerjaan dan usaha yang kita kerjakan itu tidak lepas dari kemampuan kita. Waktu kita, tenaga kita. Mereka waktunya banyak, tenaganya banyak, kesempatannya banyak. Mereka langsung mengerjakannya. Tetapi saudara tidak punya poin-poin yang mereka punya. Lalu saudara coba banding-banding. Lalu saudara mulai berubah. Dan akhirnya usaha saudara terbengkalai dan hancur-hancuran, saudara. Sebenarnya kalau kita tahu mengucap syukur, kalau kita mengerti hati Tuhan, maka apapun sebenarnya yang di dalam hidupmu, baik pekerjaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, ya apapun itu, saudara. Ketika saudara dan saya mengerti mengucap syukur, sebenarnya saudara dan saya lah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Sekali lagi, kebahagiaan itu tidak diukur dari harta benda. Kebahagiaan itu tidak diukur dari apapun yang kau miliki dalam dunia ini, tidak. Kebahagiaan itu hanya bisa diukur ketika saudara dan saya bisa menikmati dan tahu berterima kasih kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara bisa bersyukur dan menikmati rumah tanggamu, bisa menikmati suamimu, bisa menikmati istrimu, bisa menikmati buat anak-anakmu, bisa menikmati rumah tanggamu, bisa menikmati rumahmu, bisa menikmati semuanya. Itulah orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Sekali lagi Pastor Daud ulang, ketika kita melihat suasana, kita pikir orang-orang yang punya rumah besar itu, saudara, mereka adalah orang yang paling berbahagia. Saudara pikir mereka lah orang yang paling menikmati. Saya mau katakan tidak, saudaraku. Justru ketika mereka mulai terikat dengan segala sesuatu yang besar, yang mewah, yang mungkin yang segala sesuatu di rumahnya, saudara tidak tahu, ya, saudara mungkin tidak tahu. Ketika saudara punya rumah yang sederhana, ya, saudara bayar listrik itu cuma berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Tapi ketika kehidupan berubah, saudaraku, bangun rumah yang besar, bikin bola lampu yang banyak. Kalau dibikin yang redup-redup kelihatan jelek ataupun kelihatan gelap, tidak cocok, lalu dipasang lampu yang terang-terang. Saudara tahu, ketika mereka bayar listrik itu berapa? Mungkin kalau saudara bandingkan, waduh, saudaraku,
maka kita ini akan kehilangan iman. Lalu orang-orang kaya itu yang kita pikir tadi mereka sangat diberkati, saudaraku, ya. Saya tidak untuk menyinggung perasaan orang yang diberkati di sini, tapi pembahasan kita adalah tahu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika mereka sudah masuk di dalam standar itu, saudaraku, maka mereka harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mempertahankan standar hidup mereka, saudaraku. Haleluya. Tetapi orang yang bersyukur tenang di dalam hadirat Tuhan. Tapi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, itu hidupnya terpelihara, ada damai sejahtera, ada kenikmatan hidup yang dunia tidak bisa berikan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita mengucap syukur, kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, jawabannya adalah kita tidak pernah komplain dengan Tuhan. Jawabannya kita tidak pernah komplain dengan orang lain. Jawabannya adalah tidak pernah komplain dengan keadaan kita. Itulah orang yang tahu mengucap syukur. Haleluya. Praise the Lord. Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi ya, bagi saudara-saudara yang ini pertama kali mungkin melihat Pastor Daud, ya, Pastor Daud ingin menjalin hubungan dengan saudara semuanya yang belum menjadi sahabat dengan God Ministry, ya, silakan follow ya Facebook, ya, Facebooknya God Ministry, saudaraku. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan share video ini di grup Facebook saudara. Saya percaya nasihat pagi hari ini sangat banyak dibutuhkan orang agar mereka kembali ke jalan kerencananya Tuhan. Ya, agar mereka sadar, agar mereka tidak terjebak dengan tipu daya setan. Karena akhir zaman ini akan banyak orang semakin drop, ya, semakin down. Kenapa? Karena tertindih beban yang seharusnya tidak mereka tanggung, tapi karena mereka memaksakan kehendak mereka di luar rencana Tuhan, maka mereka mau nggak mau harus menanggungnya. Itu sebabnya share, saudaraku, share agar mereka ingat, agar mereka sadar, dan mereka bertobat, dan mereka dipulihkan. Saya percaya, saudaraku, separah apapun yang kau hadapi, ya, krisis keuanganmu, ya, rumah tanggamu, mungkin kau sedang menghadapi persoalan rumah tangga pada hari ini, persoalan keuangan, bahkan persoalan kesehatan, pada pagi hari ini, Pastor Daud akan berdoa sesuai dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, tadi ada teman kita, ya, ada teman kita yang minta didoakan, baru operasi, ya. Nah, ini ada Effendi Syaputra Manalu, ya, Parsadarian atau siapa ini, ya. Pak, mohon doanya buat keluarga saya, Bapak sehat selalu, dijauhkan yang dari jalan yang tidak baik, dari jalan Tuhan Yesus. Oke, Pak, mohon doanya buat keluarga saya. Iya, nanti kita doa, ya. Haleluya. Selama siaran, oh ya, ini dari message-nya saya. Oke, ada lagi tadi teman kita satu, ya. Oh ini, ya, dari Omi Naomi, ya. Shalom, mohon topang dalam doa, Pastor, atas kesembuhan bekas operasi kista, ya. Tetap percaya, ya, Naomi, saudara Naomi, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Haleluya. Iya, praise the Lord, ya. Sance Talavesi, mohon izin Bapakku. Sance Talavesi ada di tempat kerja. Oh iya, sukses selalu sahabatku, ya, sahabat God. Ya, sukses selalu, sehat selalu, ya. Haleluya. Ali Alister Langgit, shalom pendeta, Tuhan memberkati, ya. Replianes Kenap, shalom, God bless you. Haleluya. Iya, luar biasa, ya. Ya, puji Tuhan saudaraku semuanya. Kakak Hen, amin, ya. Ya, luar biasa. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Sampai di sini di pagi hari ini live fanpage God Ministry, kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Izinkan Pastor Daud berdoa buat saudara. Haleluya. Praise the Lord. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu telah berhenti dan telah menyampaikan nasihat kebenaran firman-Mu, Tuhan, di mana kuasa bersyukur itu sangat kuat dan akan membawa kami ke dalam kehidupan yang baik. Bapak, pagi hari ini aku berdoa buat saudara-saudaraku, Tuhan, yang sakit, yang barusan saja melakukan operasi kista, Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, semua luka, saraf-saraf, apapun yang telah
terusik dan terganggu karena ada potongan karena operasi Bapa, aku percaya mujizat-Mu mengatasi segala sesuatu yang dihadapi oleh saudaraku. Bahkan bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. In Jesus name, sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Aliran kesembuhan mengalir bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga buat saudara-saudaraku yang rindu didoakan buat keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, Tuhan. Aku berdoa pada hari ini Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan, kelimpahan dan juga damai sejahtera dari surga turun atas mereka. In Jesus name, haleluya. Engkau memberkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini kali pertama live God Ministry Tuhan Yesus di Facebook Tuhan. Hamba mengucap syukur teman-temanku yang menjadi followersnya God Ministry Tuhan senantiasa setia Bapak. Bahkan setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ulang lewat live ini, Tuhan berkati mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka. In Jesus name. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau mengucap syukur, terima kasih buat segala kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, ya Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak dan ikuti terus ya, follow terus karena nanti di next di yang kedua ya live Facebook fanpage dari God Ministry, Pastor Daud akan membuat note ya agar saudara bisa mengikutinya. Apakah di pagi hari atau di malam hari ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti live di channel God Ministry di YouTube juga ada. Kalau saudara mau mensubscribe channel God Ministry, maka saudara akan mendapatkan notifikasi dari Pastor Daud ketika akan live di YouTube ya. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.